Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tutor yang sudah memberikan waktunya kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan modul 5, yang mana modul 5 ini akan membahas mengenai media dan alat peraga dalam pembelajaran IPA. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak mahasiswa dan ibu tutor yang saya hormati, izinkanlah kami dari kelompok 2 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Dini Hadianti Septiani yang di sini bertindak sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya bernama Ibu Dewi Nafisah, Ibu Diansyana, dan Bapak Dadang Abdullah. Untuk sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari kelompok kami yang akan dimulai oleh Ibu Dewi Nafisah, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Diansyana, dan yang terakhir adalah pemaparan yang akan dilanjutkan oleh Bapak Dadang Abdullah. Kepada Ibu Dewi Nafisah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya, di mana saya akan membahas KB1 tentang media dalam pembelajaran IPA. Apa itu media? Media adalah segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi, atau dengan kata lain, media ini adalah saluran komunikasi. Selain media, ada juga tujuan penggunaan media dalam pembelajaran. Ada 7. 1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. 2. Memudahkan guru. 3. Memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. 4. Menyediakan evaluasi mandiri. 5. Memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif. 6. Menyampaikan materi pembelajaran. Dan 7. Membantu pembelajar. Selain tujuan penggunaan media, ada fungsi media. Ada 3. Yang pertama, menyampaikan pembelajaran. 2. Konstruksi dari lingkungan. 3. Mengembangkan keterampilan kognitif. Selain fungsi media, ada juga prinsip pemilihan dan penggunaan media. Ada 9. 1. Sesuai kurikulum yang berlaku. 2. Bersifat akurat dan berdasar perkembangan baru. 3. Bahasanya jelas dan ringkas. 4. Akan memotivasi dan menarik perhatian. 5. Memberi kesempatan siswa turut berpartisipasi. 6. Memiliki kualitas teknik yang baik. 7. Memiliki bukti dari keefektifannya. 8. Bebas dari bias dan iklan perdagangan. 9. Dilengkapi pedoman penggunaan atau dokumen lainnya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Bu Dian Risyana. Terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah menjelaskan materi KB1 mengenai media dalam pembelajaran IPA. Untuk itu, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Bu Dewi. Berikut contoh media pembelajaran, yaitu komputer, slide, proyektor, dan OHP. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Ada beberapa pendapat dari para ahli yang menjelaskan pengertian alat peraga. Yang pertama, pengertian alat peraga menurut Gagne adalah komponen sumber belajar di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Kedua, pengertian alat peraga menurut Briggs adalah wahana fisik yang mengandung materi pembelajaran. Jadi, alat peraga sebagai alat bantu dalam pembelajaran memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. Kedua, memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. Ketiga, memberi variasi dalam pengajaran. Keempat, memperjelas struktur pengajaran. Kelima, memotivasi siswa belajar. Penggunaan alat peraga IPA sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPA
yang menerapkan pendekatan keterampilan proses agar pembelajaran IPA lebih bermakna. Berikut peranan alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD, yaitu mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa, membangun dasar-dasar untuk perkembangan belajar, memberikan pengalaman nyata dan mandiri. Adapun manfaat menggunakan alat peraga IPA bagi siswa adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Kedua, menyediakan variasi belajar. Ketiga, memberikan gambaran struktur yang memudahkan belajar. Keempat, memberi contoh yang selektif. Kelima, merangsang berpikir analisis. Keenam, menyediakan situasi belajar yang kurang bersifat formal. Kemudian, selain banyak manfaatnya bagi siswa, alat peraga juga bermanfaat bagi guru, di antaranya 1. Memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Memberikan sistematika mengajar. 3. Memudahkan kendali pengajaran. 4. Membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian. 5. Membangkitkan rasa percaya diri. 6. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian pembahasan materi mengenai alat peraga. Berikut tujuan, peranan, dan manfaat alat peraga bagi siswa dan guru. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Pak Dadang. Silahkan, Pak Dadang. Terima kasih Bu Dian, saya akan memaparkan KBI 2 tentang mendesain alat peraga di SD. Mendesain alat peraga IPA menurut Mahmudian dan Kusnadi 2002 meliputi kegiatan merancang, memilih, dan membuat alat peraga IPA yang cocok untuk mengajarkan suatu konsep, prinsip, teori-teori IPA bagi siswa di SD. Sebelum kita membuat alat peraga IPA sederhana, terlebih dahulu harus menganalisis materi pelajaran IPA dengan menganalisis GBPPP IPA. Sasaran utama menganalisis materi IPA 1. Terjabarnya tema materi pokok bahasan, terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran cocok, tersedianya alokasi waktu, terpilihnya pendekatan dan metode yang efektif dan efisien. Pertimbangan penggunaan alat peraga, metode dan pendekatan yang sesuai, apakah diperlukan alat peraga, bagaimana pengolahan kelas bila menggunakan metode percobaan, bagaimana cara mendesain alat peraga. Bagaimana cara mendesain alat peraga? Pertimbangan memilih alat peraga terdiri dari 3 macam, kelayakan praktis, kelayakan teknis, dan kelayakan biaya. Ini ada contoh alat peraga yaitu kit. Sekian pemaparan saya kembalikan ke Ibu Dini. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan kami yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi 2, di mana sesi 2 ini adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada 3 mahasiswa yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kelompokan. Alhamdulillah sudah terkumpul 3 pertanyaan untuk kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan antara media dan alat peraga? Pertanyaan yang kedua yaitu, seberapa penting alat peraga bagi guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran? Kemudian yang ketiga adalah, untuk apa digunakannya media pembelajaran? Baiklah, kita akan mulai menjawab pertanyaan yang diberikan Ibu Bapak mahasiswa kepada kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa perbedaan antara media dan alat peraga? Kami akan mencoba menjawab oleh Bapak Dadang. Kepada Bapak Dadang, dipersilakan. Saya akan mencoba menjawab perbedaan antara media dan alat peraga. Perbedaannya terletak pada fungsi. Media merupakan pembawa informasi, menyampaikan informasi dari sumber informasi kepada si penerima informasi. Sedangkan kalau alat peraga adalah alat bantu untuk memperagakan sumber informasi itu sendiri. Contoh lain kalau dalam pembelajaran IPA, organ gerak manusia. Nah, organ gerak manusia adalah sumber informasinya, medianya adalah kita guru yang menyampaikan kepada peserta didik, alat peraganya adalah kerangka tubuh manusia
berupa tulang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu seberapa penting alat peraga bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, akan dicoba dijawab oleh Ibu Dian Risyana. Mangga kepada Ibu Dian. Saya akan menjawab pertanyaan, jelaskan pentingnya alat peraga bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Alat peraga sangat penting peranannya dalam membantu penyampaian materi pembelajaran. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa fungsi utama alat peraga adalah untuk menurunkan keabstrakan dari sebuah konsep. Adapun manfaat alat peraga bagi guru adalah memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memberikan sistematika mengajar, memudahkan kendali pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi, membangkitkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan manfaat alat peraga bagi siswa adalah dapat meningkatkan motivasi belajar, juga dapat menyediakan variasi belajar, memberikan gambaran struktur yang memudahkan belajar, contoh yang konkret, merangsang berpikir analisis, dan membuat situasi belajar lebih bermakna. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya, untuk apa digunakan media pembelajaran? Ini akan dijawab oleh Ibu Dewi Napisah. Kepada Ibu Dewi, mangga untuk menjawab pertanyaan ini. Saya akan menjawab pertanyaan, apa tujuan penggunaan media? Tujuan penggunaan media secara umum adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran penggunaan media. Antara lain ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Kedua, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai. Keempat, menyediakan evaluasi mandiri. Kelima, memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif. Keenam, menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, membantu pembelajar yang memiliki kekhususan tertentu. Alhamdulillah, 3 pertanyaan untuk kelompok kami sudah kami jawab. Berhubung waktu diskusi kita sudah habis, maka diskusi kita pada hari ini berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu mahasiswa yang sudah berpartisipasi menghangatkan suasana diskusi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan pada kelompok kami. Untuk itu, kami undur diri dari hadapan Ibu Bapak mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.